Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gubernur Alfida, NIM akhir 26, saya dari kelompok 12 dan saya akan membahas materi dari kelompok 12 yang berjudul pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah. Ini adalah makalah pembiayaan syariah. Pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah dengan lancar. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang ini. Sebelum saya menjelaskan, saya mau menjelaskan dari latar belakang dari makalah ini, yang mana luasnya cakupan ekonomi syariah yang menjadi kewenangan peradilan agama membuka peluang yang besar pula terhadap semakin rumitnya sengketa ekonomi syariat dari waktu ke waktu, di samping berkembangnya masyarakat sendiri sejalan dengan berkembangnya sektor perbankan syariah dari waktu ke waktu menjadi pengaruh tersendiri. Nah, berdasarkan data statistik perbankan syariah bulan Juni 2017 yang dilansir oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, jumlah bank umum syariah atau BUS saat ini sebanyak 13 buah atau unit. Ya, unit usaha syariah atau bank konvensional yang memiliki usaha unit syariah atau UPUS sebanyak 21 buah dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRL sebanyak 161 buah. Hal ini mengindikasikan perbankan bank syariah saat ini pesat sekali ya, sangat pesat. Tentunya hal tersebut dibarengi dengan peningkatan aset dan perkembangan produk bank syariah dari tahun ke tahun yang semakin variatif. Seperti itu. Nah, langsung aja nih kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada sengketa ekonomi syariah ya. Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekcokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang atau benda. Ahmad Ali berpendapat sengketa atau konflik merupakan setiap situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan, dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka. Dari konflik hingga berlanjut kepada persengketaan hukum merupakan rangkaian yang terjadi pada umumnya. Salah satu fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik di dalam masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Harry C. Bredemere, yang mana berbunyi, "The function of the law is the orderly resolution of conflict. As this implies the law is brought into operation after there has been a conflict. Someone claimed that his interests have been violated by someone else. The court test is to render a decision that will prevent the conflict and all potential conflict like it from disrupting productive cooperation." Yang mana perselingkuhan atau sengketa ekonomi syariat merupakan ranah sengketa dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Sengketa ekonomi syariah dapat terjadi sebelum maupun pasca perjanjian disepakati, misalnya mengenai objek perjanjian, harga barang, dan isi perjanjian atau akad. Timbulnya bentuk sengketa antara ekonomi syariah atau konflik pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor. Ya, yang pertama itu ada konflik data. Ya, konflik data. Nah, konflik data ini dia terjadi karena kekurangan informasi. Kekurangan informasi, kesalahan informasi, atau adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedural. Nah, yang kedua itu tadi ada konflik kepentingan atau interest conflict. Dalam melakukan setiap kegiatan, para pihak memiliki kepentingan. Tanpa adanya kepentingan, para pihak tidak akan mengadakan kerjasama gitu. Nah, timbulnya konflik kepentingan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor berikut nih. Yang pertama apa, Kak? Nah, adanya perasaan atau tindakan yang bersaing. Terus yang keduanya juga adanya
kepentingan substansi dari para pihak. Terus yang ketiga, adanya kepentingan prosedural. Dan yang terakhir, adanya kepentingan psikologi. Terus yang ketiga tadi ada konflik hubungan nih. Nah, konflik hubungan ini dapat terjadi disebabkan oleh adanya emosional yang kuat, adanya kesalahan persepsi atau miskin komunikasi atau kesalahan komunikasi dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang. Adapun dia konflik struktur. Kalau konflik struktur akan terjadi disebabkan oleh adanya pola merusak perilaku atau interaksi kontrol yang tidak sama. Nah, terus juga ada dia namanya konflik nilai. Nah, konflik nilai ini akan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kriteria evaluasi, pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi dan agama, adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain. Kayak gitu ya. Nah, terus yang B itu ada apa? B itu ada penyebab sengketa ekonomi syariah. Nah, kalau terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah ini disebabkan oleh dua pihak nih, baik perorangan ataupun badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan one prestasi yang uh, one prestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan. Di antara faktor penyebab yang lazim terjadi pada sengketa ekonomi syariah, yang pertama itu dia ada yang proses bentuknya akad disebabkan oleh ketidakpahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan. Nah, terus yang keduanya dia ada akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan yang disebabkan yang pertama itu karena biasanya para pihak kurang cermat ya atau kurang hati-hati. Terus yang kedua itu tidak mempunyai keahlian dalam mengonstruksikan norma-norma akad yang pasti adil dan efisien. Terus yang ketiga dia kurang mampu mencermati risiko yang potensial. Terus yang terakhir tidak jujur dan amanah seperti itu. Nah, selanjutnya itu dia ada penyelamatan pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan kewajiban lainnya agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya. Seperti itu. Uh, Nah, adapun dia bentuk-bentuk restrukturisasi ya, dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia pada uraian di atas, restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi yang pertama dia ada penurunan imbalan atau bagi hasil. Terus yang kedua itu dia ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 8 ya kurang lebih ya, ada 8 dia kurang lebih. Yang pertama dia ada penurunan imbalan atau bagi hasil, terus dia yang kedua ada pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil, yang ketiga dia ada pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, yang keempat dia ada perpanjangan jangka waktu pembiayaan, terus dia yang ketiga dia ada yang keempat dia ada yang kelima dia ada penambahan fasilitas pembiayaan, terus yang keenam dia ada pengambialihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang keenam yang ketujuh dia ada pengambil pengambilalihan aset debitur, terus yang terakhir ada konservasi pembiayaan seperti itu. Dan yang terakhir nih ada D ya, ada poin terakhir dia ada D, penyelesaian pembiayaan macet. Nah, penyelesaian pembiayaan macet ini di kategori golongan 5 adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan nasabah atau debitur yang dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi pelunasan. Kayak gitu. Seperti itu ya, itu untuk yang penyelesaian pembiayaan macet. Kayak gitu. Nah, mungkin itu aja poin-poin yang dapat saya sampaikan di mata kuliah pembiayaan syariah ini.
Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan di atas adalah sistem perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam menangani kemudian bermasalah yang dapat berdampak pada stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini, pengelolaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah memerlukan pendekatan yang berlandaskan prinsip syariah, seperti restrukturisasi pembiayaan dan penerapan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui penjadwalan ulang, perubahan persyaratan atau konversi akad sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Selain itu, penyelesaian pembiayaan macet perlu melibatkan langkah-langkah kooperatif maupun penegakan hukum yang tegas, tergantung pada tingkat kerjasama debitur. Dengan upaya ini diharapkan sistem pembangunan syariah dapat terus berkembang sambil menjaga keadilan dan berkelanjutan ekonomi berbasis syariah. Mungkin sampai sini aja materi yang dapat saya sampaikan. Saya Widian Alfida, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.